Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer akan mempresentasikan tugas besar simulasi komputer. Next. Pada tugas besar ini kami mendapatkan modul 1 arena dengan studi kasus jurnal, yaitu simulasi sistem antrian pengambilan dana pensiun di kantor pos Sanggau saat pandemi COVID-19 menggunakan software Arena. Untuk daftar isi yang akan dibahas dalam PPT ini, yang pertama yaitu ada penjelasan materi, yang kedua ada penjelasan studi kasus, yang ketiga ada simulasi penyelesaian studi kasus, dan yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Pertama yaitu penjelasan materi. Pemodelan dan simulasi. Simulasi adalah kegiatan mereproduksi perilaku sistem menggunakan model yang menggambarkan atau merepresentasikan proses dari sistem nyata yang bersangkutan. Simulasi adalah program atau software komputer yang berfungsi untuk menirukan perilaku sistem nyata tertentu. Tujuan simulasi adalah pelatihan, studi perilaku sistem, hiburan, atau permainan. Pemodelan dan simulasi merupakan salah satu alat yang sering digunakan oleh manajemen dalam mempelajari atau menganalisis perilaku kerja dari suatu sistem atau proses. Penyusunan model-model pada simulasi merupakan bentuk aplikasi dari teori, prinsip, dan pendekatan sistem. Model sistem dan model-model simbolik dari fungsi atau proses serta prosedur pengoperasian sistem tiruan haruslah disusun sebagai perangkat lunak untuk penyelidikan dan analisis karakteristik sistem. Selanjutnya yaitu teori antrian. Teori antrian adalah studi matematis yang berkaitan dengan keadaan yang berhubungan dengan segala aspek orang atau barang menunggu untuk dilayani. Teori antrian pertama kali diperkenalkan oleh Agner Kraruk Erlang, seorang ahli matematika dari Denmark pada tahun 1917. Teori antrian digunakan untuk menganalisis kinerja atau karakteristik sistem antrian yang ada dengan menggunakan model antrian. Antrian adalah kondisi di mana sekumpulan orang, komponen atau mesin yang membutuhkan layanan harus menunggu dalam suatu urutan tertentu sebelum akhirnya memperoleh layanan. Hal ini terjadi pada saat kemampuan penyelenggara layanan lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan layanan. Antrian terjadi ketika pelanggan yang datang ke suatu pelayanan melebihi kapasitas pelayanan yang tersedia. Komponen utama suatu proses antrian, yang pertama ada proses kedatangan. Proses kedatangan menunjuk pada aturan kedatangan pelanggan ke sistem antrian. Yang kedua yaitu ada proses pelayanan. Proses pelayanan dianalisis melalui banyaknya pelayan serta waktu pelayanan atau service time, yakni waktu yang dibutuhkan seorang pelayan untuk melayani satu pelanggan. Yang ketiga yaitu ada kapasitas sistem. Kapasitas sistem adalah jumlah maksimum pelanggan, baik yang sedang dilayani maupun yang sedang berada di dalam antrian. Selanjutnya yaitu ada populasi. Populasi atau disebut juga sebagai sumber pemanggilan merupakan banyaknya pelanggan potensial yang dapat memasuki sistem. Yang terakhir yaitu ada disiplin antrian. Disiplin antrian merupakan ketentuan cara pelayanan pelanggan dalam antrian. Untuk yang selanjutnya yaitu struktur antrian. Struktur antrian umumnya itu ada 4. Yang pertama single channel single phase. Single channel berarti bahwa hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan. Single phase menunjukkan bahwa hanya ada satu stasiun pelayanan. Untuk contoh dari single channel single phase ini yaitu seperti antrian tukang cukur, pembelian tiket kereta api antar kota kecil yang dilayani oleh satu tiket, seorang pelayan toko, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada single channel multi phase. Istilah multiphase menunjukkan ada 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Contohnya yaitu seperti lini produksi massa, pencucian mobil, tukang cat mobil, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada multi-channel single phase. Sistem multi-channel single phase terjadi di mana ada 2 atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Contohnya seperti antrian pada sebuah bank dengan beberapa teller, pembelian tiket atau karcis yang dilayani oleh beberapa loket, pembayaran dengan beberapa kasir, dan sebagainya. Lalu ada multi-channel multi-phase. Sistem multi-channel multi-phase ini menunjukkan bahwa setiap sistem mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap, sehingga terdapat lebih dari satu pelanggan yang dapat dilayani pada waktu bersamaan. Untuk contohnya yaitu seperti pelayanan pada pasien di rumah sakit,
di mana dimulai dari pendaftaran, diagnosa, tindakan medis, sampai dengan pembayaran. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada software Arena. Arena adalah suatu perangkat lunak simulasi dan otomasi yang dikembangkan oleh sistem modeling. Software Arena digunakan untuk membangun model eksperimen dengan menggunakan model-model yang menyatakan proses atau logika. Garis penghubung digunakan untuk menyatakan hubungan antar modul atau menyatakan aliran entitas. Software Arena juga mendukung diagram alir yang dibuat dengan Microsoft Visio yang membaca Excel dan Access. Selanjutnya yaitu ada Activity Cycle Diagram. Activity Cycle Diagram atau ACD adalah sebuah metode untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam suatu sistem. Metode ini menampilkan grafik dan notasi untuk menjelaskan serangkaian aktivitas yang ada dalam sistem nyata. Dalam ACD, siklus hidup suatu entitas dalam sistem diwakili oleh siklus aktivitas yang bergantian antara keadaan aktif dan pasif. Keadaan pasif disebut juga antrian dan dilambangkan dengan lingkaran. Sedangkan keadaan aktif disebut dengan aktivitas dan dilambangkan dengan persegi panjang. Tanda panah digunakan untuk menghubungkan antara aktivitas dan antrian atau sebaliknya. Untuk yang kedua yaitu penjelasan studi kasus. PT Pos Indonesia merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang layanan pos. PT Pos Indonesia didirikan pada tanggal 26 Agustus 1746, memiliki titik jaringan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 4.800 kantor pos dan 28.000 agen pos. Seiring dengan perkembangan zaman, PT Pos Indonesia memiliki peran ganda. Selain bergerak di bidang jasa pengiriman barang, kini PT Pos Indonesia mengadakan kerjasama dengan PT Taspen dalam pembayaran dana pensiun. Kantor Pos Sanggau merupakan salah satu dari cabang PT Pos Indonesia yang melayani pelanggan dalam pengambilan dana pensiun. Pandemi coronavirus disease telah membawa dampak yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada pelayanan publik. Kantor Pos Sanggau merupakan salah satu tempat pelayanan publik, di mana saat pandemi COVID-19 ini masih banyak orang-orang yang mengantri untuk mengambil dana pensiun. Pelanggan yang mengambil dana pensiun pada kantor Pos Sanggau berjumlah 208 pelanggan, sehingga terjadi antrian yang cukup panjang dan mengakibatkan ramainya pelanggan mengantri di ruang tunggu. Pemerintah telah memberlakukan pembatasan publik seperti dengan mengurangi jumlah antrian yang masuk ke dalam ruangan karena mengingat situasi pandemi COVID saat ini. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, untuk mengatasi permasalahan antrian pengambilan dana pensiun di kantor Pos Sanggau dapat diselesaikan dengan membuat model simulasi antrian pada loket di kantor Pos Sanggau. Model simulasi merupakan alat yang dapat menggambarkan suatu sistem secara kompleks dan memecahkan masalah yang sulit dipecahkan dengan matematis. Biasa dikarenakan cukup fleksibel. Simulasi dapat dilakukan dengan perancangan suatu percobaan yang menirukan semirip mungkin kondisi nyatanya, kemudian mengamati perilaku sistem. Analisis model sistem antrian dapat dilakukan menggunakan simulasi software Arena. Nah, selanjutnya yaitu pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari pengamatan sistem antrian pengambilan dana pensiun di kantor Pos Sanggau. Software Arena digunakan untuk membangun model eksperimen. Pada sistem antrian pengambilan dana pensiun di kantor Pos Sanggau terdapat beberapa aktivitas berikut ini, yaitu pelanggan datang menuju loket, penyerahan buku pensiunan, pelanggan menunggu di ruang tunggu, pelanggan menunggu dipanggil, pelanggan menuju loket pelayanan, pemanggilan dan pelayanan pelanggan, lalu inspeksi. Lalu ada tabel data aktivitas antrian, di mana terdapat ada beberapa aktivitas dan juga waktu yang dibutuhkan dalam aktivitas tersebut. Dengan untuk pelanggan datang menuju loket dengan rata-rata 5 menit, penyerahan buku pensiun dengan rata-rata 9,5 menit, pelanggan menunggu di ruang tunggu dengan rata-rata 25,8 menit, pelanggan menuju panggilan dengan rata-rata 5,1 menit, pelanggan menuju loket pelayanan dengan rata-rata 11,9 menit, pemanggilan dan pelayanan pelanggan dengan rata-rata 2 menit, inspeksi dengan rata-rata 5,6 menit. Lalu gambar activity cycle diagram bisa dilihat seperti slide berikut.
Selanjutnya yaitu flowchart. Flowchart dari studi kasus ini dimulai dari lalu studi pustaka, studi lapangan, selanjutnya itu perumusan masalah, lalu penetapan tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian. Setelah itu pengumpulan data, setelah data dikumpulkan, lalu pengolahan data menggunakan software Arena. Setelah itu verifikasi, validasi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Baik, untuk selanjutnya adalah simulasi penyelesaian studi kasus menggunakan software Arena. Nah, jadi di sini ada penyelesaian studi kasus menggunakan software Arena, yang dimana di sini ada beberapa proses yang dimulai dari create sampai dengan dispose di bagian selesai. Di antara itu juga terdapat proses dan juga assign. Jadi langkah pertama adalah antrian kantor pos, kemudian assign pertama, kemudian menuju ke stasiun 1, kemudian pelanggan datang menuju loket, kedua penyerahan buku pensiunan, pelanggan menunggu di ruang tunggu, pelanggan menuju panggilan, kemudian menuju ke stasiun 2, yang dimana di stasiun 2 ini ada dua proses, yaitu pelanggan menuju loket pelayanan, kemudian pemanggilan dan pelayanan pelanggan, kemudian inspeksi, kemudian assign 2, kemudian record, dan kemudian selesai. Jadi di sini sebelum menginputkan data, jadi pertama-tama dibuat terlebih dahulu data-datanya ditaruh di notepad yang sudah dicontohkan oleh para aslab. Kemudian dari data-data tersebut itu diubah untuk expression-nya. Jadi di sini mulai dari pelanggan datang menuju loket hingga pemanggilan dan pelayanan pelanggan, di sini terdapat expression yang berbeda, yang menunjukkan besarnya data-data yang sudah diinputkan. Kemudian setelah semuanya sudah diinput, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menjalankan program ini. Yang pertama kita klik setup terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk number of replication-nya kita ubah menjadi 10, kemudian base time-nya kita ubah menjadi jam. Untuk time units-nya kita ubah menjadi jam. Nah, setelah itu kita oke. Nah, langkah selanjutnya adalah go. Nah, di sini menunjukkan bahwa simulasi dari antrian sudah selesai, maka langkah selanjutnya yaitu yes. Nah, di sini muncul dari replikasi 1 hingga replikasi 10, yang dimana replikasi 1 sebesar 1,14 jam, dan seterusnya sampai dengan replikasi yang ke-10. Kemudian ada output simulasi. Nah, di sini menunjukkan bahwa hasil dari replikasi 1 hingga replikasi 10, yang dimana memiliki rata-rata replikasi dalam menit, yaitu sebesar 67,09785. Kemudian untuk standar deviasinya sebesar 4,228943, dan untuk variansinya yaitu sebesar 17,888396. Nah, di mana untuk N-nya yaitu jumlah replikasi sebesar 10,
kemudian N-1 sama dengan 9, confidence interval sama dengan 95%, maka alfa sama dengan 0,05. Maka didapatkan Z alfa per 2 yaitu sebesar 1,96. Kemudian untuk besar half width yaitu sebesar 0,050372. Kemudian untuk beta sama dengan half width yaitu 0,050372. Kemudian untuk n aksennya didapatkan sebesar 3. Kemudian dari hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Nah, seperti ini. Maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa Tn-1 dikali alfa per 2 sama dengan 4,303. Maka didapatkan half width yaitu sebesar 4,97. Sehingga confidence intervalnya adalah berada di antara min 0,87 dan 1,007. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di rentang mu1 min mu2 sehingga dikatakan valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas besar ini tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama, dari hasil output arena yang didapat, diketahui bahwa di antara pelanggan datang menuju loket adalah 1, penyerahan buku pensiunan adalah 1, pelanggan menuju di ruang tunggu adalah 1, pelanggan menunggu panggilan adalah 1, pelanggan menuju loket pelayanan adalah 1, pemanggilan dan pelayanan pelanggan adalah 1, dan inspeksi adalah 1. Dari output tersebut diketahui bahwa terdapat antrian pada proses antrian pengambilan dana pensiun di kantor pos Sanggau. Kemudian kesimpulan yang kedua, dari hasil result yang didapat diketahui bahwa replikasi 1 selama 1,14 jam, replikasi 2 selama 1 jam, replikasi 3 selama 1,15 jam, replikasi 4 selama 1,19 jam, replikasi 5 selama 1,10 jam, replikasi 6 selama 1,14 jam, replikasi 7 selama 1,20 jam, replikasi 8 sebanyak 1,15 jam, replikasi 9 selama 1,04 jam, dan replikasi 10 selama 1,03 jam. Kemudian kesimpulan terakhir, tidak ada perbedaan antara hasil replikasi menggunakan software Arena dan real system pada sistem antrian pengambilan dana pensiun di kantor pos Sanggau. Kemudian untuk saran, yang pertama, sebaiknya peneliti lebih teliti lagi dalam melakukan input data pengamatan. Yang kedua, sebaiknya peneliti lebih memperjelas lagi mengenai penulisan analisa dan pembahasan. Dan yang ketiga, sebaiknya peneliti membaca dahulu mengenai studi kasus yang akan dibahas agar memudahkan dalam melakukan penelitian. Sekian dari presentasi tugas besar kelompok 19 kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.